Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita Selasa sore membahas tematik Ramadan tentang pintu-pintu ampunan di bulan Ramadan. Hari ini hari keberapa Ramadan? Ke-15. Berarti sudah nisfu Ramadan. Setengah bulan Ramadan. Ibarat sepak bola ini udah masuk malam nanti babak kedua. Ya udah masuk babak kedua. Yang namanya babak kedua ini biasanya rentan terjadi comeback. Iya enggak? Capek-capeknya, iya enggak? Udah terkuras tenaga, maka orang yang bertahan sampai injury time, sampai peluit panjang, dialah yang menang. Nah, saya masih ingat Liga Champion tahun berapa itu? Saya SMP 2006 2007 gitu lah. Ibu SMP 2005. 2005. AC Milan lawan Liverpool. Itu babak pertama Liverpool ke bantai 3-0. Tapi ternyata di babak kedua bisa imbang 3-3 sama. Ya, maka itu diantara yang harus kita pahami bagi teman-teman yang gagal di babak pertama, jangan menyerah. Karena kita masih punya babak kedua. Bagi teman-teman yang udah menang nih babak pertama, jangan longgar, jangan lalai. Takutnya dia kena comeback, kena counter attack di babak kedua. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan bisa bertahan sampai pertengahan bulan Ramadan. Kita bahas pintu-pintu ampunan di bulan Ramadan, katakan karena kita manusia yang banyak berbuat dosa, kesalahan, kita butuh ampunan. Maka yang pertama kita bahas kemarin apa? Memperbanyak istighfar di waktu sahur. Yang kedua, makan Indomie, makan sahur. Apapun makanannya ya dapat keutamaan ampunan dosa sahur. Yang ketiga, berdoa di saat berpuasa, terutama menjelang buka puasa ya, ketika buka puasa atau dari subuh sampai sore sampai maghrib, itu semua waktu mustajab untuk berdoa. Jadi bukan hanya di buka puasa. Kemudian yang keempat apa? Berpuasa Ramadan itu sendiri, tapi puasa yang levelnya naik, bukan hanya meninggalkan menjaga dari kemaluan dan perut, tapi juga dari anggota badan dari dosa-dosa. Kemudian yang kelima, memberi makan orang yang berpuasa. Keenam, umroh di bulan Ramadan. Nah, sekarang yang ketujuh adalah sholat tarawih. Ini pintu ampunan. Jadi bayangin adik-adik ketika imam baca alif lam mim, di saat itu ampun Allah turun tuh. Maka seorang yang menikmati momen ampunan turun, dia lebih senang dengan sholat tarawih yang panjang atau yang pendek? Yang panjang. Semakin kram betisnya, semakin pegel betisnya, ya, dan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nikmati. Kita bahas kemarin hari Sabtu, air mata ulama menjelang wafat. Ulama sedih ketika meninggal dunia karena 3 hal. Salah satunya adalah ya haus di waktu puasa, kemudian yang kedua sholat di waktu malam. Jadi nikmatnya sholat malam itu didapati oleh para ulama. Ya,
Tarawih dari kata tarwihah. Apa arti tarwihah? Istirahat. Karena setiap 4 rakaat Nabi dan para sahabat istirahat dari kata rehat. Ya, tarawihah artinya istirahat. Jadi tarawih adalah sholat yang diselingi dengan jeda istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Kenapa? Karena sholat tarawih Nabi dan para sahabat panjang. Dikisahkan suatu malam, di malam ke-23, tarawih Nabi sampai sepertiga malam pertama, sampai jam 10 malam. Wah, cemen saat jam 10. Kita udah pernah setengah 10 di sini misalnya. Oke, itu malam ke-23. Malam 24 Nabi libur. Ya, padahal sahabat udah senang tuh. Wah, mantep ini sholat jamaah malam-malam ini. Kemudian malam ke-25 Nabi gas. Sholat tarawih sampai setengah malam. Sampai jam 12. Kalau kita sholat tarawih sampai jam 12, pindah kontrakan. Nyari masjid yang lebih cepat. Ya. Misalnya kita pindahan nih ke sebuah masjid, ya, dekat masjid. Masjid tarawihnya jam 12 malam. Pulang-pulang tarawih, kita pindah kontrakan aja yuk. Kenapa? Karena di sini masjidnya dekat rumah kita sampai jam 12. Tapi sahabat beda. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kita gaskan sampai pagi. Ya, tarawihnya jam 12, nanggung ini, lanjut aja. Itu para sahabat. Kata Nabi, nggak usah lah. Karena siapa yang sholat bareng imam sampai imam selesai, kutibalahu qiyamul lailah, sudah mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Nggak usah lagi. Itu ya. Akhirnya sampai setengah malam. Malam 26 ketok-ketok pintu. Rasulullah sholat malam yuk. Oh enggak. Saya takut jadi wajib. Jadi 26 libur sholat tarawihnya. Malam ke-27, ya ini partai final bagi mayoritas para ulama, Nabi gas pol. Kalau yang 25 gas saja, ini gas pol. Sampai sahabat khawatir tidak sempat makan sahur. Sampai jam berapa itu? Jam 4 mungkin. Sholat tarawih. Jadi wajar di jeda-jeda sholat itu ada istirahat dulu. Ya kalau kita udah setengah 9 ya di luar itu, ya itu pun banyak yang ngeluh kalau setengah 9. Alhamdulillah di sini jam 9 rata-rata. Maka bersyukurlah kita, Allah berikan kesempatan untuk bisa sholat malam. Karena ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ingat, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi hati-hati. Kata Nabi, rubba qaimin laisa lahu min qiyami ilal sahar. Ada orang capek-capek salat tarawih yang dia dapat cuman begadang. Cuman rasa ngantuk. Cuman kaki yang pegal. Dia enggak mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, enggak dapat ampunan. Kenapa? Karena tidak disertai keimanan dan ihtisab, tidak ada rasa berharap pahala. Ditolong ketika tarawih itu berharap ampunan Allah. Ya Allah, ingat dosa ini ampunan, ini ampunan. Ingat bahwasanya Allah akan tinggikan kedudukan orang-orang yang sholat malam dan seterusnya. Ini keutamaan yang pertama. Apa sholat tarawih? Mendapatkan pengampunan dosa. Yang kedua, mendapat pahala sholat semalam penuh. Tapi ada syarat, sholat tarawihnya sampai selesai, sampai imam witir. Kata Nabi SAW tadi kita kisahkan di malam 25, para sahabat minta lanjut sampai akhir malam. Kata Nabi, man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat sama imam sampai selesai, maka mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Jadi Ustadz, kita nggak perlu lagi sholat malam. Kalau udah tarawih sampai selesai, iya, nggak usah lagi. Meskipun ulama beda pendapat tentang sholat ta'qib. Sholat apa dek namanya? Ta'qib. Siapa yang baru dengar nama sholat ta'qib di sini?
Nah, banyak yang baru dengar sholat ta'qib. Ya sudah. Sholat ta'qib itu artinya sholat ronde kedua, sholat malam. Contoh kita sholat malam habis isya nih. Nah nanti kita jam 3 nanti mau sholat malam lagi. Itu dinamakan sholat ta'qib. Dan ulama beda pendapat. Kalau ulama mengatakan maksimal 11 rakaat, nggak boleh sholat ta'qib. Tapi yang lebih tepat jumhur mengatakan boleh lebih dari 11, maka silakan dia sholat ta'qib dengan syarat la witroni fi lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Kalau witir-witir namanya genap. Tidak, 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 tambah 3 sama dengan 6. Ustaz, gimana dengan hadis Nabi ij'alu akhira sholatikum bil laili witra? Gimana dengan perintah Nabi jadikan witir itu di penutup sholat? Itu afdalnya. Tidak harus. Jadi boleh witir di awal sholat, di awal malam, nanti ketika dia bangun akhir malam dia sholat malam boleh. Cuman memang bagusnya witir di akhir malam. Jadi silakan mau nambah, ya. Ketika sahur, habis sahur masih ada waktu 10 menit dia sholat malam 2 rakaat boleh, ya. Kecuali dia berpendapat tidak boleh lebih dari 11. Ini kembali kepada jumlah rakaat sholat tarawih. Kemudian yang ketiga dicatat sebagai siddiqin dan syuhada. Masya Allah nih. Ya. Jadi manusia itu punya 4 level. 4 level manusia terbaik. Yang pertama adalah para nabi. Para nabi. Ada yang bisa mencapai level ini dari kita? Nggak ada. Kalau bisa berarti dia kafir. Karena ngaku nabi. Nabi palsu. Karena nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah siddiqin, level siddiq. Yang ketiga syuhada, orang yang syahid. Yang keempat solihin, orang-orang soleh. Nabi, siddiq, syahid, soleh. Kita untuk juara 4 aja susah jadi orang soleh, ya enggak? Gimana menjadi level yang syahid? Syuhada, gimana dengan level siddiqin? Tapi dengan menjaga tarawih, seorang bisa mendapatkan kategori siddiqin dan syuhada. Ada seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya syahadat, sholat 5 waktu, sholat tarawih, bayar zakat, udah, itu aja. Ya, ayah nggak nambah apa-apa mah, itu aja. Ya, apa kata Nabi SAW? Man mata ala dzalika, siapa yang meninggal di atas itu? Dia jaga sholat 5 waktu, jaga sholat tarawih, dia jaga keislamannya, dia bayar zakat, kana minas siddiqin wasyuhada, termasuk golongan siddiqin dan syuhada. Manusia terbaik setelah Nabi siapa? Para sahabat. Sahabat terbaik siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Setelah Umar, Utsman. Ya, Nabi bersama 3 sahabat ini pernah hiking, adik-adik. Pernah hiking di sini? Siapa yang pernah hiking? Ya, apa arti hiking? Daki gunung. Kalau saya hobi daki gunung. Ya, Gunung Semeru. Ya, pernah saya daki dulu waktu kuliah. Gunung Agung di Bali, ya, pendaki. Karena saya nggak segemuk ini Pak dulu. Dulu kurus. Ya, daki gunung. Nabi juga daki gunung, Gunung Uhud atau Bukit Uhud. Jadi Nabi dengan Abu Bakar, Umar, Utsman daki gunung, hiking tuh. Tiba-tiba ketika Nabi sedang hiking terjadi gempa. Tuh Bukit Uhud. Kemudian Nabi mengatakan, usbut Uhud, diam Uhud, tenang, slow. Ya, kata Nabi, ini boleh berbicara dengan makhluk mati, boleh Pak? Wahai Mekah, kata Nabi, ngomong sama Mekah. Wahai Ramadan, saya sedih berpisah dengan dirimu, nggak masalah. Ya, bukan berarti meyakini hidup, ya Ramadan itu atau Mekah hidup, tapi ini boleh saja, nggak masalah, mubah. Ya, ya sabar ya, misalnya laptop gitu, nggak masalah laptop. Ya sehat-sehat ya laptop ya, bentar lagi nih masih ngetik skripsi nih gitu. Nggak masalah. Ya semangat ya motor misalnya. Kita mau gaskan ini ke Palembang bolak-balik hari ini. Nggak masalah. Nabi bilang sama Uhud, tenang Uhud, fa innama alaika nabi
wasiddiq wasyahidan. Karena di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq Abu Bakar, ya, dan ada 2 orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dan Utsman dibunuh oleh kelompok pemberontak dari Khawarij. Ya, inilah tentang sholat tarawih. Jadi tolong semangat sholat tarawih. Wah, itu mah sunnah. Ya, tetap sholat tarawih dijaga sama witirnya. Dan tolong diantara sunnah terlupakan tuh zikir habis witir. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Yang ketiga dikerasin suaranya dan panjang. Subhanal malikil kudus. Sebagian riwayat menambahkan, ya Rabbil malaikati waruh. Ya, tolong dipraktekkan itu habis witir. Bukan berdoa habis witir. Di antara kesalahan sebagian orang berdoa ketika habis witir. Beda kalau witirnya di akhir malam. Dia witirnya jam 4:30 misalnya. Boleh dia berdoa. Kenapa? Karena waktu malam terakhir. Tapi kalau dia witirnya di awal malam, jam 9 dia witir, maka tidak perlu berdoa. Sesekali mungkin boleh, tapi merutinkan, maka ini butuh dalil. Merutinkan mengangkat tangan setelah sholat witir, kecuali witirnya di akhir malam karena sepertiga malam terakhirnya. Ya, lanjut. Nah, yang terakhir, yang ke-8 ini terakhir tentang bagaimana cara kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Saya awali poin yang ke-8 dengan sebuah kisah. Perang Khaybar. Tahun berapa perang Khaybar? Tahun 6. Tahun ke-7 Hijriah. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang Yahudi Khaybar dari Bani Nadir dan semisalnya. Ketika itu ada seorang yang bertarung dengan gagah berani. Dia di garis terdepan. Dia mengalahkan banyak musuh. Ya. Dan para sahabat berdecak kagum. Hebat nian uang itu. Ya, dia pahlawan hari ini. Dia the hero-nya. Ya, kenapa dia mengalahkan banyak musuh, mengalahkan banyak lawan, berada di garda terdepan. Tapi Nabi justru mengucapkan ucapan yang bertentangan dengan itu. Nabi mengatakan man ahabba an yanzura ila ahli nar. Ila rajul min ahli nar falyanzur ila haza. Kalau teman-teman pengen ngelihat penghuni neraka, lihat orang itu. Wah, sahabat keheranan. Kok iso? Iki toh, ya, berperang, ya, saiki, ya, di depan garis terdepan. Malah Nabi bilang dia penghuni neraka. Ada seorang sahabat yang mungkin kepo dan penasaran. Karena perang Khaybar itu kan perangnya berkali-kali. Karena banyak benteng. Ini taklukan, nanti maju lagi. Ya, di sesi selanjutnya, di perang selanjutnya, ketika itu orang tersebut sama kayak yang tadi, bertarung dengan gagah berani di garda terdepan. Mengalahkan banyak musuh, mengalahkan banyak lawan. Tapi lawan semakin hebat. Beliau mendapatkan luka, jebret. Dapat panah, jebret. Dapat tombak, jebret. Tapi tetap bertarung dengan heroik. Sampai menang kaum muslimin. Dan dia mendapatkan banyak luka di sekujur tubuhnya. Dan dia mengeruh kesakitan. Aduh, sakitnya. Dia ngambil pedang. Kemudian dia tidak sabar dengan luka yang dia derita, dia jebret, dia bunuh dirinya sendiri. Sahabat yang melihat kaget, wah, ternyata orang yang dipuji dengan gagah berani
menutup hidupnya dengan bundir. Apa bundir? Bunuh diri. Langsung dia datang ke Nabi, Rasulullah, betul engkau ya, sadaqta ya Rasulullah. Kenapa? Aku lihat orang yang engkau bilang penghuni neraka tadi, betul. Dia ternyata menutup hidupnya dengan sebuah dosa. Dia bunuh diri. Nabi mengatakan, innal abda la ya'malu amala ahli nar wa innahu min ahlil jannah. Ada orang yang sehari-harinya berbuat amalan penghuni neraka. Dia minum, dia membunuh, dia punya tato Hello Kitty mungkin di sini. Dia suka main sabung ayam, main perempuan, dia zalim sama tetangga, istri, orang tua. Pokoknya ini udah masuk neraka banget nih. Tapi kata Nabi, dia penghuni surga. Sebaliknya kata Nabi, wa innahu man wa ya'mal amala ahlul jannah. Ada orang yang masya Allah penghuni surga amalannya. Dia jaga sholat di masjid saf depan misalnya, dia rajin baca Quran, rajin duduk di pengajian, dia enggak isbal, dia melihara jenggot, dia pakai cadar, dia masya Allah orang soleh, orang soleha. Tapi kata Nabi, innahu min ahli nar. Tapi dia sebenarnya adalah penghuni neraka. Dan Nabi menutup kisah ini dengan sangat epik. Sebuah kaidah yang harus kita pahami. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu, sesuatu itu dilihat pada endingnya, dilihat pada garis finishnya, dilihat pada akhirnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan Lailatul Qadar, malam paling spesial, malam paling istimewa, bukan di 10 hari pertama Ramadan, bukan di pertengahan Ramadan, tapi Allah letakkan Lailatul Qadar di akhir Ramadan agar kita paham prinsipnya, innamal a'malu bil khawatim. Adik-adik kenal sama Usairim enggak? Usairim. Enggak kenal Pak Ustaz. Kalau belum kenal, kenalan. Ketika Sa'ad bin Mu'ad, seorang tokoh Ansor, masuk Islam, dia pulang ke kampungnya, di tengah kaumnya, dia tokoh besar. Wahai penduduk kaum, wahai penduduk kampung, mulai detik ini kalian enggak boleh ngomong sama saya kecuali kalian beriman dengan agama Islam. Belum sampai sore, satu kampung masuk Islam, satu kaum Bani Ashhal masuk Islam, kecuali satu orang yang dikenal dengan Usairim. Ya, ini orang paling kate ago, ya. Sekampung masuk Islam, dia sendiri masih kafir. Artinya paling bejat ini orang. Tapi 5 tahun kemudian di perang Uhud, dia datang kepada Nabi SAW sebelum terjadi peperangan. Kemudian dia mengatakan kecintaannya kepada Islam, dan dia masuk Islam, dan dia langsung terjun ke medan perang. Ketika para sahabat melihat para syuhada yang mati syahid, kok ada Usairim di sini? Nah, mereka tidak tahu keislaman Usairim. Kok bisa orang ini kan kafir? Kenapa di sini? Apakah dia pro dengan Mekah? Kan enggak, dia orang Madinah kok. Apakah dia Islam? Enggak, dia orang kafir kok. Ya, ternyata Nabi cerita ini orang baru masuk Islam tadi. Siapa yang pengen melihat, kata beliau, orang yang sedikit amalnya, dia belum pernah sholat, belum pernah sujud 1 kali sujud, belum pernah baca Quran meskipun 1 halaman, mungkin belum pernah wudhu, belum pernah duduk di pengajian, belum pernah nyantri di pesantren, belum pernah buka puasa Ramadan, belum pernah. Tapi kata Nabi, innahu min ahlil jannah, dia penghuni surga.
Padahal bejat seumur hidup, tapi dia menutup ending hidupnya dengan indah, mati di gugur, mati di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pun ngajarin kita tentang masalah hidup itu dilihat pada akhirnya. Nabi biasa itikaf setiap Ramadan berapa hari? 10 hari. Tapi di Ramadan terakhir dalam hidup beliau, tahun ke-10 Hijriah, beliau iktikafnya 20 hari. Tolong santri-santri bantu mungkin. Yang TD mungkin yang perlu bantu ya, silakan. Nah, ya. Nabi biasanya khataman sama malaikat Jibril Ramadan berapa kali khatam? Sekali khatam. Tapi di Ramadan terakhir Nabi, oh ya sekalian tolong air es juga taruh di situ ya. Berapa hari enggak dapat air di situ? Enggak apa, intermezzo dikit. Mana tadi? Sampai khataman. Di Ramadan terakhir beliau, Nabi khatam 2 kali. Ini dalil bahwasanya kayaknya ini udah dekat dengan ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena betul, ya 9 di bulan Ramadan, kemudian 5 bulan kemudian nggak nyampe setengah tahun Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang paling penting itu partai final. Tahu Argentina? Piala Dunia kemarin, kenapa kalah dia oleh Arab Saudi? Ya enggak? Pertemuan pertama itu Argentina dikalahkan oleh Arab Saudi. Tapi siapa juara dunia kemarin? Argentina. Loh kok bisa? Kan dia kalah di pertemuan pertama. Innamal a'malu bil khawatim. Yang dilihat itu partai finalnya. Jadi kalau dia di babak penyisihan grup mungkin kalah tapi lolos dan berhasil bertahan sampai final dan menang, dia yang juara. Mungkin ini santri, ya, dia di Ramadan pertama, kedua baca Qur'annya sedikit nggak tamat, tapi 10 hari terakhir mungkin 1 hari 1 khotam. Maka ini yang terbaik. Ada santri lain 3 hari full khotam dia, masya Allah. Tapi setelah itu cuma 1 halaman sama 1 halaman. 10 hari terakhir setengah halaman. Enggak happy ending dia. Makanya yang paling penting kalau MotoGP di lap terakhir. Ya enggak? Kalau Valentino Rossi dia memimpin klasemen ya sepanjang lap itu juara 1 terus. Di lap terakhir dia jatuh. Di lap terakhir tuh udah kelihatan tuh garis finish. Tiba-tiba apa? Jatuh. Ada kulit semangka. Rusak motornya, nggak bisa melanjutkan pertandingan. Pertanyaan, dia bisa jadi juara nggak? Enggak. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim tadi. Karena itulah kita semangat memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di Arab Saudi Pak, paling pol tarawih 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau Indonesia beda. Ya, kalau hari pertama itu sampai ke WC biasanya. Ya kalian di rumah kalian dulu ya. Tapi setiap malam ada kemajuan. Ada kemajuan, shopnya lebih maju. Biasanya ke situ. Nanti maju. Finishnya ya sholat subuh lebaran. Cuman imam dengan muazin. Nah ini kebalik. Seharusnya ya Arab Saudi itu kalau malam ganjil yaitu preman sholat tarawih, ya uang pasar sholat tarawih semua Pak. Orang yang jalan ke masjid sholat tarawih. Kenapa? Karena inilah partai final, inilah injury time-nya. Jangan sampai kena comeback di sini kita. Maka kita semangat untuk maksimalkan Lailatul Qadar karena ini adalah partai final, bonusnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan di antara istimewanya Lailatul Qadar adalah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidupkan malam tersebut. Dan jangan main aman. Wah, malam ganjil aja mah. Atau aku malam 27 aja toh kena Syalbani kemarin merojihkan itu. Gitu loh. Enggak. Ya, jangan main aman tapi jangan main santai tapi main aman, sapu bersih 10 hari itu.
Gimana caranya? Yang pertama menghidupkan, yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesehatan, kemudahan. Karena ada orang yang 20 hari pertama fit, ketika 10 hari terakhir sakit dia. Maka berdoa sama Allah, diberikan kesehatan, ya, maksimal, kesemangat. Yang kedua, memaksimalkan dengan amal soleh. Nabi itu ketika masuk Ramadan 10 hari terakhir, syadda mi'zaroh, ya, wa aiqaza ahlah, wa ahya lailah. Beliau kencangkan ikat pinggangnya, artinya tidak, ya, menggauli istri. Boleh tidak menggauli istri di malam Ramadan? Boleh, tapi di 10 hari terakhir levelnya udah naik, teman-teman. Kalau di awal Ramadan level kita meninggalkan hal haram, tapi kalau 10 hari terakhir level kita meninggalkan hal mubah. Mubahnya kita tinggalin. Kemudian beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan istrinya, dan beliau beriktikaf di masjid. Jadi 4 perbuatan Nabi ketika 10 hari terakhir. Yang pertama, beliau kencangkan ikat pinggang, beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan keluarganya, beliau beriktikaf di masjid. Bagaimana amal solehnya? Yang pertama, tolong jaga sholat subuh dan isya berjamaah. Tolong. Jadi 10 hari terakhir, ada adik yang lagi liburan, sholat subuh dan isya'nya berjamaah. Karena kata Nabi, man sholal isya' fi jamaah, siapa yang sholat isya' jamaah, faka'anna maqama nisfal lail, seolah-olah dia dapat pahala sholat setengah malam, sholat sampai jam 12. Nabi melanjutkan, wa man sholla subha fi jamaah faka'anna ma shollal laila kullah, ya. Dan ketika dia menambah dengan sholat subuh berjamaah, jadi isya'nya berjamaah setengah, ditambah subuhnya berjamaah, maka dia udah sholat semalam penuh. Ya, jadi bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang yang sholat subuh berjamaah, sholat isya jamaah, udah dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, ya, menjaga sholat tarawih. Kita bahas tadi, man qoma lailatal qadri, qoma, berdiri, sholat malam. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, karena iman dan ihtisab tadi diampuni dosa-dosanya. Dan tolong usahakan sama imam, artinya berjamaah sampai imam salam. Karena tadi pahalanya apa? Sholat semalam penuh. Jadi tolong adik-adik jangan lewat 10 hari terakhir sholat tarawih nanti. Ustadz kekenyangan, bismillah, sholat duduk boleh tarawih, ya kan sholat sunnah. Ustadz samping rumah anak itu masjidnya sampai jam 10 kayak tadi, bismillah, tidak masalah, cuma duduk situ, tidak masalah. Cuma coba tegak dulu, mungkin kuat. Ayo, udah kakatkan limo lah, begitu getar badan, nah duduk. Iya, tidak haram duduk ketika sholat tarawih. Yang ketiga, usahakan baca Quran minimal 100 ayat di malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir Ramadan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Musnad Imam Ahmad, man qara'a bi mi'ati ayat fil lailah, siapa yang baca Quran 100 ayat, kutibalahu kunutul lailah, maka dapat pahala sholat semalam penuh lagi. Ya, 100 ayat itu mungkin 1 juz atau setengah juz, ya tergantung ini. Ya pokoknya usahain 100 ayat lah. Jadi usahakan malam-malam habis tarawih itu jangan pulang dulu Pak. Udah itikaf Ustaz, besok pagi nggak kerja, usahain dulu baca Quran 100 ayat. Sebagian ulama mengatakan berdandan di Lailatul Qadar, pakai baju bagus, pakai minyak wangi, mandi gitu loh. Ya. Jadi yang pertama jaga sholat subuh dan isya jamaah, yang kedua jaga sholat tarawih, yang ketiga baca Quran 100 ayat, yang keempat memperbanyak doa Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemberi maaf, maka engkau mencintai maaf dan maafkan diriku. Lihat, doa yang paling ditekankan di malam terbaik, yang lebih baik dari 1000 bulan, ya bukan 1000 bulan, lebih baik. Ingat ya, bukan sama, lebih baik.
khairun min alfi syahrin, alias 83 tahun 4 bulan. Maka Allah atau Nabi menyuruh kita minta ampunan karena kita banyak kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Maka di malam terbaik kita tidak disuruh minta harta, minta anak, minta duit, minta jabatan, minta THR, ya. THR Taufik Hidayat Roni, enggak ya? Kata santri THR gitu ya. Tunjangan hari raya, apa hari tunangan hari raya, enggak ya? Jadi bukan itu yang dipinta. Dipinta adalah ampunan. Karena yang menyebabkan kita sukses bahagia dunia akhirat adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada dosa, tapi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 amalan yang selayaknya jangan kita tinggalkan di malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir ya bikin jadwal, pokoknya subuh jamaah, isya jamaah, tarawih enggak boleh miss. Kemudian baca Quran 100 ayat, kemudian banyak-banyak doa, Allahumma innaka afuun, enggak usah pakai karim ya, pakai afuun saja, tuhibul afwa fa'fu anni. Seandainya karim pun dia nambah mungkin enggak masalah, tapi yang sesuai dengan teks dari Nabi adalah sampai Allahumma innaka afuun. Ini amalan Lailatul Qadar. Ya, karena inilah yang paling harus kita ingat terus, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar. Dan kapan Lailatul Qadar kita sudah bahas pernah sebelumnya ya, main aman saja, sapu bersih 10 malam, enggak usah cari lihat tanda-tandanya pagi-pagi. Oh, mataharinya enggak silau. Wah, ini enggak panas, enggak dingin ya, enggak usah. Nanti kita maksimalkan saja, kalau perlu jam tidurnya diubah. Biasanya tidurnya malam, sekarang tidurnya pagi. Ya, meskipun ulama mengatakan tetap disunahkan menghidupkan Ramadan di siang harinya, di pagi harinya. Jadi usahain malam mesti nggak tidur, atau tidurnya itu tidur dalam keadaan duduk, tidak sengaja tidur. Nah, gitu kan duduk. Ya, tidak pakai Allahumma, ya, Bismika Allahumma amutu wa ahya, itu sengaja tidur berarti. Ya, usahakan tidurnya karena ketiduran. Nanti habis subuh, habis matahari terbit baru tidur lagi sampai jam 11 laju. Ya, jadi ini diantara pintu-pintu ampunan di bulan Ramadan. Dan selalu berpikir ya, setahun ini ada orang yang mungkin tidak ketemu dengan Ramadan tahun ini. Ya, mungkin tetangga kita mungkin ya. Ya, yang dulu Ramadan sama kita. Ya, kemudian juga mungkin ada sebagian ustadz-ustadz yang meninggal setahun terakhir, diantaranya teman kenalan saya, ya ustadz, ya atau Profesor Andi Bangkit, ya rahimahullah, beliau juga wafat setahun terakhir ini. Atau kenalan-kenalan kita lagi misalnya, yang meninggal di setahun terakhir, ya atau tetangga kita, ya dia nggak menyangka bahwasanya Ramadan lalu terakhir dalam hidup mereka. Maka kita maksimalkan dan ya semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke hadis yang pertama kita sampaikan, itu ketika Nabi SAW naik mimbar mengatakan amin amin amin. Ya, yaitu ketika malaikat Jibril, malaikat terbaik berdoa, diamini oleh manusia terbaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Celakalah, ya tersungkurlah hidungnya kena debu. Ya rogima anfu, artinya berdebulah. Ya hidung seorang hamba tersungkur, celaka dia. Didoain celaka. Di antaranya adalah orang yang man dakhala alaihi Ramadan. Orang yang berjumpa dengan Ramadan, suman salah qabla an yughfaralah. Kemudian dia Ramadan pergi meninggalkan dirinya dalam keadaan dia tidak mendapat sedikit ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kiamat belum terjadi, Ramadan pasti akan kembali. Tapi pertanyaannya adalah kita pasti tidak bertemu dengan Ramadan lagi. Maka semoga Allah berikan nih Ramadan terakhir dalam hidup kita, seandainya memang demikian, yang terindah dari yang terindah. Ya, dengan cara kita raih ampunan Allah dengan berbanyak kita istighfar. Ya, ketika nunggu sahur, ibu-ibu bikin sahur istighfar. Kemudian jangan lupa makan sahur meskipun cuma seteguk air. Ingatkan itu ampunan Allah turun. Kemudian perbanyak doa di sepanjang hari, terutama menjelang buka pun berdoa.
Kemudian berpuasa dengan betul-betul puasa, puasa tingkat menengah, berpuasa dari dosa. Kemudian usahakan bisa umroh, mungkin umroh, berangkat umroh awal Ramadan atau akhir Ramadan. Ya, seperti Pak Rahmat, ya, umroh di Ramadan, Ustaz Taufik, bismillah kalau ada harta. Ya, kemudian juga apa? Kemudian juga kita bahas kemarin memberi makan. Ya, yang dapat THR ini misalnya kasih makan. Ya, santri-santri sebelum pulang beli makanan kasih teman-temannya. Ya, atau nanti 10 hari terakhir nanti ketika ke masjid itu sambil bawa gorengan dikasih ke jamaah yang sedang itikaf. Bismillah. Ya, atau nasi goreng, mie ayam, bakso dan seterusnya, sebelah tekwan. Ya. Kemudian apa lagi kita bahas ini, sholat tarawih jangan sampai miss, jangan sampai lolos, dan hidupkan 10 hari terakhir dengan semaksimal mungkin. Semoga kita dapat keutamaan ya malam yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Ya, ini berapa umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Ini 83 tahun. Berarti kalian dikali ke 4. 5 kali kalian. 15 kali 5. 75 kan? Tambah 8 tahun. Artinya 5 nyosok. Jadi kalian ya 5 kali kehidupan kalian ini ya 15 tahun ini itu masih lebih baik malam satu malam. Jadi rugi kalau orang nggak mau menghidupkan satu malam, dapat istilahnya kerja sehari mendapatkan gaji 30.000 hari. Iya nggak? Kalau sehari dapat 1 juta, 30 miliar. Iya nggak? 1 hari cuman dia kerja 24 jam, itu kan 24 jam, cuman 12 jam mungkin. Maka kita hidupkan yang 12 jam ini untuk 83 tahun 4 bulan. Karena itulah Nabi mengatakan man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang dihalangi mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka betul dia sangat dihalangi dari kebaikan. Artinya pahala 83 tahun saja tidak menggugah dirinya. Terus pahala yang seperti apa lagi? Ya, maka bismillah. Yang belum pernah itikaf, coba itikaf ya, tolong saya menyarankan santri-santri pulangnya Senin pagi saja. Ya. Ketemu sama orang tua, coba merasakan itikaf, terutama santri yang enggak SMA-nya enggak di sini ya, yang 9 atau yang TD3 yang mungkin ya tahun depan sudah ke Jember atau ke Madinah ya Munawaroh, amin ya. Maksimalkan itikaf cobalah di sini meskipun anak enggak bisa membersamai ya. Ya karena libur juga ya, mana mudik, tapi semoga punya momen untuk ya membuat kenangan indah dengan Ramadan. Oh, itikaf Ramadan, itikaf pertama kali seumur hidup di Ramadan 1445. Ya, demikian kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan ucapan Ibnu Rajab Al-Hanbali, man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwa. Kalau seseorang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka dia pun tidak akan diampuni di luar bulan Ramadan. Jadi berusaha maksimalkan 8 amal tadi, ya, jadikan itu sebagai pegangan kita di sisa-sisa waktu paruh kedua, babak kedua Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang happy ending, yang mendapatkan ampunan dari Allah sehingga dia berbahagia. Lisaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berbuka puasa mendapatkan yang lebaran, dapat 2 kebahagiaan, bahagia karena puasanya dengan buka puasa, dan bahagia dengan berjumpa dengan Allah karena mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bermaksiat saja Allah ampuni, orang yang berbuat dosa Allah ampuni, orang yang berbuat syirik Allah ampuni, apalagi orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Semoga mereka lebih layak, kita semua lebih pantas untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanaka Allahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok juga masih sama Ana ya. Ana Taufik sudah berangkat ya ke Madinah. Besok kajian tematik sama Ana, judulnya tentang move on bersama Ramadan. Belajar tentang move on. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.